Kamu luar biasa, Tan. Baru di depan kamu, saya kehilangan kepercayaan diri. Loh, kamu kan model top. Kenapa harus hilang percaya diri? Wah, gara-gara setiap hari pakai baju suster, gue sampai lupa kalau lu cakep begini. Yuk kita pergi. Bunganya? Dibawa aja deh. Buat gue nggak jadi sama Jeffrey juga nggak apa-apa. Lu nggak usah bohong. Lu suka sama Jeffrey. Jeffrey juga suka sama lo. Dan lu tahu, rencana pertunangan gue sama Jeffrey menurut Mama tertunda. Tapi menurut gue sama Jeffrey udah batal. Bunganya apa ini, Non? Krisis identitas. Seharusnya kamu nggak kemari, tapi ke spesialis psikiater. Bohong! Kamu kira saya bisa dibohongin? Kamu tenang sedikit, kenapa sih? Saya yakin kamu pasti ada main dengan salah satu perawat di rumah sakit ini. Sebentar, Mam. Saya sedang meminta pengertian istri saya. Dia tidak percaya bahwa tadi malam saya menungguin ayah Anda. Gue berhasil ketemu sama saudara tiri gue. Anaknya almarhum Dr. Herianto, namanya Dr. Ella. Kok bisa? Gimana? Bisa. Gue bisa nemuin alamatnya dong. Gini, Ma. Kalau Mama perlu mata-mata, saya bisa minta Rita datang ke sini. Pura-pura kita jadikan pembantu. Rita yang mana lagi, Denny? Hah? Oh, ya pacar saya, Ma. Ah, jangan bercanda loh. Gue serius. Ada tugas khusus dari Mama, tapi lo harus menyamar dulu jadi pembantu. Gue jadi pembantu. Ah, ngaca deh. Masa tampang begini oke-nya jadi pembantu? Iya, benar. Gimana? Suka? Yang jelas saya tidak pernah bermimpi untuk jadi begini. Orang cantik seperti kamu nggak perlu mimpi untuk meraih bintang. Bintang yang datang ke pangkuan kamu. Saya tidak merasa diri saya cantik. Kalau kamu nggak puas dengan foto ini, kamu bisa pilih yang lainnya. Saya dan Tante memilih ini. Karena menurut kami, ini yang terbaik. Saya lebih percaya pada penilaian Tanti daripada penilaian saya sendiri. Kapan kamu berhenti jadi pembantu di sana? Belum saya pikirkan. Tanti memang sayang sama kamu. Tapi tidak baik untuk kamu kalau untuk selamanya hidup kamu di bawah bayang-bayang dia. Saya perlu waktu banyak untuk bisa melangkah lebih jauh. Masih banyak yang harus saya pertimbangkan. Kita bicarakan sambil makan malam. Sekarang kita ke kantor. Karena kamu harus tekan kontrak dan terima pembayaran. Kalau gitu saya bisa traktir kamu, dong. Kamu wanita pertama yang traktir saya makan. Sudah berapa banyak wanita dalam kehidupan kamu? Banyak. Tapi yang saya cinta cuma satu. Siapa? Kamu. Bagaimana, Indah? Enak jalan-jalannya? Lumayan, Mah. Lumayan, Nyonya. Kamu boleh panggil Mama sama saya. Toh kamu umurnya kan sama Tanti. Terima kasih, Nyonya. Ada yang harus saya kerjakan sekarang? Oh, nggak ada. Semua barang kamu sudah saya bereskan.
Mama sudah dapat pembantu sekarang. Jangan kaget gitu dong, Indah. Mama nggak akan ngusir kamu. Kamu boleh tinggal di sini sampai kapan saja kamu mau. Barang-barang kamu sudah Mama pindahkan ke kamar dekat kamar Tanti. Dan kamu sekarang bukan lagi pembantu loh di sini, tapi kamu sudah jadi tamu Mama. Terima kasih, Nyonya. Loh, mau kemana? Kamar kamu kan sekarang di atas. Halo Indah. Waduh. Selamat ya, selamat. Jeffrey bilang foto kamu akan dipajang di mana-mana. Selamat ya. Terima kasih. Ya. Saya tinggal dulu ke kamar ya. Ma, hari ini Indah betul-betul senang sekali. Dapat kontrak untuk iklan. Diizinkan untuk manggil Mama. Kalau Tanti tahu, dia pasti akan senang. Hari ini adalah hari yang menyenangkan dalam hidup saya. Bisa ngobrol sama dokter. Saya harap suatu saat dokter mau ya saya undang makan di rumah saya. Boleh saja, tapi saya bisa cuma hari Minggu, karena kebetulan hari Minggu saya libur. Dan Mas Romi nggak kemari. Dia di rumah bersama anak dan istrinya. Kamu benar-benar menyelamatkan dia dari keributan dengan istrinya waktu itu. Sebelumnya saya minta maaf, karena ini bukan urusan saya. Kenapa dokter mencintai seseorang yang sudah mempunyai istri dan sudah punya anak? Saya pribadi menilai ini sebagai resiko profesi. Karena kami sama-sama bekerja di rumah sakit itu pada waktu yang bersamaan. Karena kami sama-sama baru, sama-sama merasa asing, sama-sama belum mempunyai kawan dekat. Akhirnya kami jadi akrab. Jadi saling bantu, saling tolong, saling mendengar keluh kesah satu sama lain. Akhirnya ya begini, jatuh cinta. Tapi perkawinannya sendiri kurang bahagia. Dia berniat untuk menceraikan istrinya. Tapi kalaupun itu terjadi, yang jelas bukan karena saya. Itu biasa, Mbak. Saya juga pernah dengar kisah seorang dokter yang sudah mempunyai istri dan sudah punya anak, ada hubungan dengan seorang perawat. Akhirnya perawat itu hamil dan melahirkan. Sedangkan dokter itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Maaf, kalau saya boleh tahu, Sis ini sebenarnya siapa ya?
Saya Tanti Mohtar. Ya, saya tahu, Sestanti Mohtar. Tapi tolong ceritakan kepada saya, siapa Ses sebenarnya? Dan dari mana Ses tahu tentang cerita itu? Maaf kalau saya menyinggung perasaan dokter. Saya hanya dengar cerita itu. Dan saya hanya ingin melanjutkan obrolan kita saja. Maaf saya jadi emosi. Mungkin Sestanti tidak sengaja. Tapi apa yang Sestanti ceritakan kepada saya mirip sekali dengan kisah hidup ayah saya almarhum. Dengan seorang suster yang bernama Yulia. Mereka berdua bekerja di rumah sakit di mana saya bekerja sekarang. Sampai mereka berdua punya anak. Ibu saya sangat terpukul. Sampai beliau meninggal dunia. Maaf, saya telah membuka luka lama dokter. Tapi saya pengen tahu, di mana Suster Yulia dan anaknya. Saya kurang tahu. Cuma yang saya dengar bahwa Suster Yulia bekerja di rumah sakit yang sama. Selebihnya saya nggak tahu lagi. Dan di mana adik tiri dokter sekarang? Maaf, Sestanti. Kalau kita ingin terus bersahabat, tolong jangan bicarakan tentang anak itu di depan saya. Sepertinya kita sudah ngobrol banyak dan lupa waktu. Jadi saya terpaksa harus pulang. Saya permisi. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kapan mau mengundang saya makan? Terserah dokter, tinggal waktu-waktunya saja. Oke? Permisi. Mari. Bagaimanapun juga kita saudara, Ella. Suatu hari kebencianmu akan berganti dengan kasih sayang yang mendalam. Halo. Mas Romi, dari siapa, Pak? Dari rumah sakit. Maksud saya Bu Mohtar. Iya, Bu. Suaranya kurang jelas, Bu. Mas, kamu kenapa sih? Di situ ada istri kamu ya? Kenapa? Di telepon umum? Bagaimana kondisi Bapak? Saya minta tolong kamu kemari bisa nggak? Wah, kebetulan ini hari Minggu. Hari satu-satunya biasa saya bersama keluarga, Bu. Mas Romi, kamu kenapa sih? Saya bisa gila kalau kamu nggak kemari. Kenapa? Kondisinya memburuk? Baiklah. Kalau gitu saya segera ke sana, Bu. Untuk istirahat sehari saja rasanya susah sekali. Kasihan dia capek seharian main bersama kamu, Pak. Saya tahu. Kelihatannya dia bahagia sekali kalau dekat dengan kamu. Ya jelas dong. Saya kan ayahnya. Saya nggak bisa ngebayangin
Bagaimana perasaannya kalau tiba-tiba kamu meninggalkan dia? Kamu ini ngomong apa sih? Sekarang ini saya harus pergi. Kalau urusan saya selesai, pasti saya pulang. Saya kan sudah bilang, saya terpaksa harus pergi karena kondisi Pak Muhtar merosot lagi. Saya sudah mengatakan kepada Nyonya Muhtar bahwa hari ini hari Minggu, hari untuk keluarga. Tetapi Nyonya Muhtar tidak mau tahu, dan dia tetap mengharapkan saya untuk datang. Kamu kan belum makan malam, Pak. Saya belum lapar. Kamu makan dulu ya. Saya pergi dulu. Halo. Halo. Ngapain kamu malam-malam berdiri di situ? Saya cuman pengen ketemu kamu aja. Aduh, saya lupa. Kemarin saya janji datang ke rumah kamu. Nggak apa-apa. Kalau sekarang gimana? Sekarang saya capek. Saya mau istirahat. Lain kali aja ya. Saya janji kok. Saya ngerti. Kalau besok malam? Oke. Besok malam jam 7 saya ke rumah ya. Dah. Bye-bye. Kamu siapa? Kok ada di sini? Saya pembantu baru, Non. Loh, sekarang Indahnya kemana? Di kamar atas, Non. Di sebelah kamarnya, Non. Alhamdulillah. Makasih ya. Dari tadi gue tungguin lu. Gue udah gak sabar mau cerita. Gue juga mau cerita sama lo. Tapi cerita gue nggak enak. Lu duluan aja deh yang cerita. Lo dulu deh. Lu dulu deh, supaya gue enak. Ya udah. Yang pertama, tadi gue udah lihat hasil foto iklan gue. Yang kedua, untuk pertama kalinya gue menandatangani kontrak iklan dan mendapatkan bayarannya. Yang ketiga, gue makan malam sama Jeffrey tadi. Dan yang keempat, ibu lu mengizinkan gue untuk memanggil dia Mama. Suatu saat nanti, lu bukan hanya memanggil ibu gua Mama, tapi lu akan menyebut ibu lu sendiri dengan sebutan Mama. Hari ini Mama begitu manis sama gue. Dia dapat pembantu baru. Dan gue boleh tinggal di kamar ini sampai kapanpun. Alhamdulillah, Tuhan mendengar doa kita. Gue udah cerita semua. Sekarang giliran lo yang harus cerita. Seperti yang udah gua duga,
Dokter Ella sangat membenci adik tirinya yang tidak dia kenal. Terus lu udah cerita kalau sebenarnya lu adik tirinya dia? Belum. Suatu hari gue akan undang dia untuk makan. Soal hubungan dia dengan Dokter Romi gimana? Itulah yang gue takutin. Kelihatannya mereka serius. Mas, Ada apa? Ada apa, sayang? maaf saya memaksa Mas untuk datang kemari. Kenapa, sayang? Mas masih ingat Tanti? Iya, kenapa? Dia mau memeras kita. Bukan, Mas. Tapi dia mengungkit-ungkit soal anak haram Papa. Mungkin dia tidak bermaksud apa-apa. Lupakan saja. Kok lama amat sih datangnya? Kenapa? Udah kedinginan nih. Dingin apa? Ada deh.